Tegas, AHY tempuh jalur hukum. Karena diamnya Jokowi saat Muldoko rebut Demokrat mengkonfirmasi bahwa kudeta adalah desain penguasa. Jokowi diminta singkirkan Muldoko dari istana. AHY tak main-main tadi. Circle mereka itu mengerikan. Yang pelangak-pelongok saja bikin sengsara rakyat. Rakyat diberangus, dibungkam, dibunuh. Rakyat tidak boleh berseberangan dengan kepemimpinan mereka. Tak terbayang kalau jenderal jahat, pembajak partai itu jadi presiden ke depannya. Bisa jadi apa? Kita dibuatnya. Malu, harga diri kehormatan sudah tak ada lagi. Apalagi Korsa jiwa Kopassus, Panglima prajurit, sudah lenyap. Berapakah harganya? Sampai semuanya hanya tinggal label saja. Tak pantas seorang dari pihak yang berkuasa otak-atik partai oposisi. Kenapa Pak Muldoko tidak bikin partai sendiri? Seperti Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, dan Pak Haritanu, untuk salurkan ambisi di politik. Bukan demokrasi kalau begini caranya. Pertarungan Partai Demokrat sepertinya akan panjang. SBY tak akan menyerah begitu saja. Mestinya ini pertarungan Muldoko versus SBY, bukan kepala KSP versus mantan presiden. Jika benar Pak Jokowi melalui Pak Muldoko mengamini KLB Partai Demokrat, maka Pak Jokowi sedang menantang Partai Demokrat SBY untuk menggulingkan pemerintahannya. Seharusnya Jokowi meminta Muldoko untuk mundur, tanpa mengecilkan jasa dan perannya selama ini yang jadi bemper Jokowi. Gerakan politik bawah tanahnya memberikan beban moral kepada Jokowi secara politik. Bagi saya, melakukan pembiaran adalah bentuk keterlibatan tidak langsung. Wahai Pak Mahfud MD, Anda adalah Menko Polhukam. Tolong. Sudah hukum dirusak oleh oknum-oknum aparat yang membantai 6 pemuda pengawal ulama. Kini politik dirusak oleh seorang KSP yang gila akan kekuasaan dengan menganakan KLB bodong. Kata Anissa Pohan, apanya yang terbelah dua? Wong yang datang ke Kongres semua sudah bukan anggota sah. Seluruh kader solid di satu komando. Boleh Anda cek, itu siapa saja yang hadir di Kongres bodong. Semua berpura-pura menjadi DPC atau DPD. Melanggar hukum, itu pura-pura punya jabatan dan suara, padahal palsu. Tegas, AHY tempuh jalur hukum. Karena diamnya Jokowi saat Muldoko rebut Demokrat mengkonfirmasi bahwa kudeta adalah desain penguasa. Jokowi diminta singkirkan Muldoko dari istana. AHY tak main-main. Langkah hukum diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai diselenggarakannya Kongres luar biasa ilegal Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini. Langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, ujar sosok yang dikerap disapa AHY ini. Tak hanya AHY, DPD Demokrat Jateng, polisi ke 14 kader yang hadiri KLB di Deli Serdang. Pun demikian dengan DPC Kabupaten Bekasi, penjarakan 4 kader. Jadi, untuk sahnya KLB, yang datang harus ketua DPC dan tidak bisa diwakilkan, harus ada surat kuasa. Untuk 14 orang mengaku ketua DPC,
Demokrat. Tidak benar. Jadi, KLB tidak sah. Kita siap polisikan mereka. Di Bekasi, kalau ada yang berangkat, saya khawatir dia mengatasnamakan Kabupaten Bekasi dengan memanipulasi dokumen, membuat kop surat dan stempel palsu. Kalau terjadi begitu, nanti urusannya ke ranah hukum. Oleh karenanya, diamnya Jokowi saat Muldoko rebut Demokrat mengkonfirmasi bahwa kudeta adalah desain penguasa. Kabar adanya gerakan pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga didalangi Muldoko dan beberapa kader Demokrat perlahan menunjukkan kenyataan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniansyah mengatakan, jika ternyata benar ada pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu membenarkan bahwa Muldoko memang ingin menguasai Partai Demokrat. Sikap terbuka Muldoko seperti itu seharusnya membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas mencopot dari lingkaran istana. Jika upaya Muldoko sedemikian terbukanya, mestinya Presiden mengambil langkah tegas dengan membebas tugaskan Muldoko dari KSP. Tapi, jika ternyata Jokowi melakukan pembiaran, maka sama halnya dugaan ada campur tangan istana untuk mengganggu kepemimpinan di partai berlogo bintang Mercy itu adalah desain dari pemerintahan Jokowi. Padahal, Deddy meyakini, andaikan mantan Panglima TNI itu berhasil menduduki Partai Demokrat, tiket calon presiden, capres, belum tentu otomatis akan didapatkan dengan mulus dengan menguasai Demokrat. Karena jika presiden diam, maka publik akan mengaitkan sabotase pada Demokrat dilakukan oleh pemerintah. Jika upaya Muldoko berhasil, sebenarnya tidak pantas, tidak lantas potensi pencapresan itu ada. Apalagi perilaku KSP Muldoko yang menjalankan operasi pembajakan Partai Demokrat itu mencoreng sakralitas kenegaraan. Sangat disayangkan, sebab seharusnya Muldoko mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengabdi pada rakyat. Kalau birahi kekuasaan tak dapat ditahan, kebelet ingin jadi presiden 2024, lebih baik Jokowi copot dan usir Muldoko dari istana. Karena jangan sampai agenda pribadi dilancarkan memakai fasilitas yang dibiayai rakyat. Istana bukan tempat benalu yang tak tahu etika bernegara. Oleh karenanya, AHY minta Jokowi tindak Muldoko dan Yasona tidak sahkan KLB di Deli Serdang. Keterlibatan KSP Muldoko harus ditindak. Saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Muldoko untuk memecah belah Partai Demokrat, ujar AHY. Selain itu, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak hanya meminta kepada Presiden Joko Widodo, tapi juga kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, untuk tidak memberikan pengesahan kepada KLB Deli Serdang. Untuk itu, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi, khususnya Bapak Kementerian Hukum dan HAM, Yasona Lauli, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi yang jelas-jelas melawan hukum tadi, tegas AHY. Bagaimana menurut pendapat Anda?